Yo, P50 Pro nggak datang-datang. Nggak ada salahnya bagi user Huawei lirik dulu smartphone yang satu ini, Huawei Nova 9. Jualan utamanya flagship grade camera, layar 120Hz curved display, ekosistem HarmonyOS, dan charging yang ngacir. Beneran nggak nih dengan 7 jutaan dapat experience yang baik dengan semua fitur-fitur yang tadi lu sebutin? Atau ternyata cuman sekedar spek atas kertas doang? Sudahlah, orang beli Huawei itu kan pasti nyari satu hal, kameranya. Harga segini jangan expect kamera dengan versatility maksimal kayak Mate series atau P series. Walaupun dikasih 4 kamera, jagoan utamanya cuma satu, yaitu main camera 50 megapiksel f1.9 dengan sensor RYYB yang di-enhance dengan berbagai teknologi software Huawei. Sayang sih sebetulnya nggak ada OIS ya, tapi kayak Mate 40 Pro juga yang nggak ada OIS, sebagai penggantinya kita dikasih trik software XD Fusion Engine yang intinya ya sebetulnya HDR-nya dia. Ya intinya dia jepret beberapa kali di background, dikombinasi hasilnya dengan mengeliminir yang goyang-goyang misalnya menjadi satu image yang tajam. Di good lighting kameranya bisa menghasilkan foto dengan detail yang luar biasa. Stylenya mendekati natural, dynamic range-nya cukup bagus walaupun tentunya nggak sewah P50 Pro maupun Mate 40 Pro. Di kondisi yang gelap pun cukup pakai auto kalau menurut gua, udah bagus hasilnya. Perlu di note, memang kalau di kondisi cahaya indoor, apalagi yang rada gelap, memang lebih rentan blur tipis-tipis ya, karena nggak ada OIS tadi. Terus juga kalau objek bergerak bakalan sulit dapet yang sharp. Untuk mode portraitnya gue juga kurang suka ya, karena efek blurnya tuh fake banget dan edge detection-nya kurang bagus. Gue prefer switch ke mode aperture, dimana kita bisa set bokehnya mau segimana. Sisa 3 lensanya gimana? Ultra wide-nya 8 megapiksel dengan ukuran sensornya 1/4 inch yang kecil. Hasilnya sebenarnya oke kalau kita nggak pixel peep karena bakalan kelihatan softnya. Distorsinya dibenerin dengan bagus ya oleh software walaupun focal length-nya tuh lebar. 2 megapiksel makro dan depth-nya nggak perlu dibahas lah, mereka cuma tim hore doang. Selfie-nya sih gue justru suka, 32 megapiksel sensor, hasilnya juga nggak mengecewakan, tajam natural dengan dynamic range yang bagus bahkan ketika di mode portrait sekalipun. Perekaman video Huawei Nova 9 maksimalnya itu di 4K 30 fps dan kalau gue lihat footage-nya itu stabil, tapi tetap bisa kita notice ada sedikit getaran-getaran. Terus dynamic range-nya bagaimana menurut kalian? Kalau gue udah sempat lihat tadi ya, dynamic range-nya juga tergolong bagus. Ini lagi nyobain perekaman kamera depan Huawei Nova 9. Resolusi maksimalnya itu sama kayak kamera belakang, 4K 30 fps, tapi emang rada nge-crop ya. Jadi tangannya itu harus megang rada jauh, bisa-bisa juga rada pegel. Dynamic range-nya sendiri kalau gue perhatikan juga termasuk bagus, mirip-mirip kayak kamera belakang, dan juga stabilisasinya pun oke. Gue suka nih sama overall desainnya. Fungsional sekaligus modis. Belakangnya kaca matte bertekstur gitu. Huawei nyebutnya AG Starry Glass. Kalau nggak salah sih AG itu singkatan dari anti glare. Keren, dia tetap mantulin warna yang berbeda-beda ketika kena cahaya, tapi soft gitu pantulannya. Minusnya dengan finishing begini adalah jadi nggak berasa material kacanya di tangan. Belakangnya curved, ketemu layar yang curved juga. Hasilnya grip yang bener-bener enak. Penggunaan satu tangannya pun buat gue nyaman banget. Frame-nya sayangnya masih plastik dan shiny-shiny gitu sampingnya. Atas bawahnya sih udah matte ya. Unit review kami warna Starry Blue, sementara juga ada yang warna black-nya yang menurut gue lebih simple. Seperti kita udah pernah bilang di video P50 Pro, secara Huawei nggak boleh kerja sama kan dengan perusahaan asal US, otomatis mereka nggak bisa pakai Gorilla Glass yang merupakan produk dari Corning, perusahaan US.
asumsi gue sih materi kaca belakang dan screen-nya ya juga kuat, tapi ya sekuat apa nggak tahu juga ya, soalnya nggak dijelasin sama Huawei gitu. Satu lagi yang kece dari Nova 9 ini adalah layarnya. Desain layarnya curve, teknologinya OLED dengan refresh rate 120Hz dengan warna yang gue suka banget karena saturasinya nggak lebay, udah mendukung 10-bit color depth, dan udah P3 color game mode. Secara dipakai keseharian sih enak ya, scrolling di UI smooth dengan high refresh rate dan jeroan yang mumpuni. Ngedit foto juga sesuai karena screen-nya cukup akurat warnanya. Problem gue mungkin cuman streaming Netflix ya. Walaupun kita bisa download Netflix di Petal Search, sertifikasi DRM-nya masih Widevine L3, sehingga nggak bisa nonton konten HD. Padahal di luar kalau kita pakai aplikasi DRM Info L1 ya, tapi di Netflix L3. Itu sebenarnya mirip kayak di MatePad 11 ini, yang di awalnya nggak bisa nonton HD di Netflix, tapi dapat update sekian minggu setelah gue beli itu jadi bisa. Ya, kita tunggu aja lah. SoC-nya menggunakan SoC mid-range favorit K2G, yaitu Qualcomm Snapdragon 778G yang udah menggunakan proses fabrikasi 6nm, RAM-nya 8GB. 778G ini dipakai main game enak banget ya, walaupun mungkin di beberapa game secara settingan mesti diturunin sedikit dari rata kanan. Intinya stabil, dingin, dan jarang frame yang ngedrop. Buat gue push rank LOL Wild Rift yang notabene MOBA dengan demand grafis yang top, ya lancar terus rata kanan. Touch response layarnya juga responsif dengan 300Hz touch sampling rate. Dipakai sehari-hari pun adem dan mumpuni. Jarang gue merasa ada nggak nyaman megang Nova 9 ini. Bahkan ketika di outdoor panas-panas sekalipun. Starter pun jarang lah gue temui di sini. Kekurangan 778G di sini adalah ini yang versi 4G. Ya, sayang sekali ya. Kalau mau tahu kenapa bisa begitu, monggo tonton video P50 Pro K2G. Udah kami jelasin semuanya di situ. Satu keunggulan 778G sebetulnya adalah efisiensi daya yang sangat baik. Nah, di Nova 9 ini, tergantung apakah kalian ngakalin pakai Google di sini atau enggak. Oke. Kalau pakai G-Space untuk jalanin aplikasi-aplikasi Google, pemakaian juga berat banget, including gaming, paling bisa 5 jaman ya. Sementara kalau nggak install G-Space sama sekali, bisa 6 jaman screen on time dengan pemakaian berat. Lumayan jauh ya men ya. Buat yang nanya G-Space itu apa, nanti gue jelasin. Anyway, kalaupun baterai 4300 mAh-nya habis, kita bisa ngecas dari habis sampai full dengan charger 66 watt dalam waktu sekitar 40 menit. So, kalau disuruh pilih pakai atau nggak pakai G-Space, gue pribadi sih prefer pakai aja ya. Secara ada ketergantungan sama ekosistem Mbak Google. Seru kan smartphone-nya kan? Nah, makanya jangan lupa di like nih videonya supaya konten-konten teknologi kayak begini muncul ke permukaan lagi. Nova 9 datang dengan Harmony OS 2.0 pre-install. Kami juga nggak akan jelasin panjang lebar di sini karena udah pernah ngulas lumayan dalam di beberapa video sebelumnya. Boleh cek di deskripsi untuk video-videonya. Intinya sih Harmony OS ini adalah jawaban Huawei atas dilarangnya mereka menggunakan OS dari Google. Dibilang 180 derajat beda dengan Android juga enggak. Masih mirip-mirip aja sebenarnya secara teknis dan cara kerjanya di balik layar. Secara desain UI, bagus, gue suka. Multitaskingnya juga asik. Cuman keunggulan utamanya sebetulnya ada di harmonisasi antara device di ekosistem Harmony OS ini. Ya kan, kayak ini dua lah misalnya. Lagi-lagi kita udah pernah bikin videonya nih. Cek linknya di kanan atas atau di deskripsi. Oke, kita ngomongin G-Space ya. Kecuali kalian tinggal dalam goa, pasti udah pada tahu kan, di smartphone Huawei nggak boleh pakai OS Google beserta ekosistemnya. Buat kalian yang nggak ketergantungan dengan Google sih fine ya. Tapi buat kalian mayoritas yang butuh Google, ada G-Space. G-Space ini sebenarnya available di app galerinya Huawei. Intinya dia ngasih satu virtual space di dalam smartphone di mana app-app Google maupun app yang membutuhkan akses balik layar yang di-provide oleh Google jadi jalan. Cara installnya kita udah pernah jelasin di video Mate 40 Pro kalau nggak salah sebelumnya ya. Kayaknya stok all about Huawei kita banyak banget videonya ya. Yang mau gue omongin sekarang adalah G-Space ini sebenarnya nggak sempurna bro. Jadi pertama dia ngabisin baterai lumayan banyak karena dia butuh beroperasi di background juga, nggak cuma di foreground.
Kedua, nggak bakal semua app bakal 100% jalan secara baik. Kenapa tuh? Contoh, kalau misalnya kita install PUBG di G-Space, terus main PUBG bakal kena ban. Wes. Iya serius. Contoh lagi Google Keep gitu, itu tetap nggak bisa nge-sync notes. Terus juga ada beberapa app yang memang butuh protokol Google dan mau nggak mau kita harus install di G-Space seperti misalnya OVO, Gojek, itu juga nggak sempurna nih. Ketika kita mau pindahin akun ke Nova 9 kan dia kayak bakal minta link verifikasi via SMS tuh. Nah, linknya itu nggak bisa kebaca dong sama OVO dan Gojek. Secara kan mereka lagi berada di dalam virtual space. Oke. Ya, SMS-nya kan ke OS utama. Kalau kayak OVO gitu dia kadang-kadang ngirimnya verifikasinya berupa kode, kadang berupa link ya. Kalau berupa kode ya gampang. Tapi kalau berupa link, emang caranya kita harus copy linknya, terus buka di browser yang kita install di dalam G-Space, baru bisa. Nah, problemnya adalah Gojek. Gojek itu, seingat gue ya, Gojek seluruhnya ketika kita pindah dari nomor lama ke nomor baru itu pakainya link. Sedangkan kalau Gojek gue beberapa kali nyoba fail terus. Sayang banget ya. Kalau nggak ketergantungan amat sama Google dan beberapa aplikasi yang memang belum ada di Huawei App Gallery, ya nggak usah pakai G-Space menurut gue. Problem kedua dengan ketiadaan Google adalah soal notifikasi sebenarnya. Gimana men? Jadi ada beberapa app yang masih bergantung sama protokol push message dari Google yang namanya Firebase. Contoh misalnya Twitter. Solusinya ya memang install Twitter dari G-Space. Atau kalau nggak mau pakai G-Space bisa pakai install MicroG. Link dan guide cara install MicroG gua taruh di deskripsi ya, biar videonya nggak kepanjangan. Keunggulannya adalah nggak terlalu makan baterai kayak G-Space. Terus notifikasi berbagai app jadi jalan lancar. Problemnya kita nggak bisa pakai G-Space berbarengan dengan MicroG, men. Jadi salah satunya tuh harus mati. Jadi MicroG-nya harus dimatikan atau uninstall supaya G-Space-nya jalan. Udah cukup ngebacotin soal MicroG lah, G-Space lah, kita lanjut ke HP-nya ya. Hal-hal lain yang perlu gue mention, Nova 9 SIM tray-nya dual SIM only, nggak bisa pakai storage tambahan. Terus punya juga internal storage 256GB, speakernya nggak stereo tapi cuma satu di bawah dan suaranya cukup bagus. Nggak ada headphone jack, ada NFC, dan terakhir punya sensor fingerprint dalam layar yang cepat dan akurat. Alright, Huawei Nova 9. Buat kalian yang nyari smartphone premium mid-range dengan look flagship, kamera utama flagship grade, charging ngebut dengan chipset yang cukup kencang tapi efisien daya, Nova 9 bisa dijadikan pilihan. Tetap ya, jadikan beberapa hal yang udah kita bahas tadi sebagai bahan pertimbangan, terutama soal Google tentunya. Buat yang berminat, Blibli udah ngadain pre-order nih dari tanggal 8 Desember dengan bandrol harga Rp7599 serta ada diskon bank hingga Rp700.000. Selain Nova 9 ini, Blibli juga jualan banyak banget gadget lainnya dan suka ada promo tuh di Kamis Gadget Blibli. Tuker tambah di sana juga bisa. Langsung aja cek linknya yang ada di deskripsi. Thank you ya Blibli udah sponsorin video kita kali ini. Sekian aja video dari kami kali ini. Gue Alessa, gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao. Gue Dia ngefans sama gue terobsesi, emang susah.